Presiden Jokowi ini kan diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi inisiasi HPP itu adalah memang inisiasi daripada partai penguasa. Pada saat paripurna itu ayat pasal 7 ayat 3 itu dibaca, ayat 4-nya nggak dibaca. Itu kan pembohongan publik yang dilakukan. Mendukung Presiden Prabowo, pertama, menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12% sesuai dengan amanat pasal 7 ayat 3 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Mohon dukungannya sekali lagi. Menunggu kado tahun baru 2025 dari Presiden Prabowo, batalkan rencana kenaikan PPN 12%. Terima kasih. Partai Gerindra memberikan tanggapan atas pernyataan anggota DPR dari fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, yang meminta pemerintah menunda atau membatalkan pemberlakuan PPN 12% mulai 1 Januari 2025 mendatang. Gerindra menilai bahwa justru PDIP adalah inisiator dari penerapan PPN 12%. Anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi Gerindra, Wihadi Wianto, menyatakan bahwa Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, HPP, yang menjadi dasar penerapan PPN 12% ini diinisiasi oleh PDIP. Wihadi juga menilai pernyataan Rieke tentang PPN 12% sebagai kebohongan publik. Menurutnya, Rieke hanya mengutip pasal 7 ayat 3 Undang-Undang HPP, tanpa memperhatikan ayat 4 yang menyebutkan bahwa pemerintah dapat menaikkan atau menurunkan PPN saat menyusun RAPBN. Deddy Sitorus, Ketua PDIP Perjuangan, menanggapi hal tersebut. Ia mengatakan PDIP bukan inisiator karena yang mengusulkan adalah pemerintah melalui Kementerian Keuangan. PPN 12% itu diputuskan melalui undang-undang. Undang-undang itu diusulkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi. Pada saat yang sama, PDI Perjuangan ada di komisi itu, dan komisi itu menunjukkan PDI Perjuangan menjadi ketua panja kalau saya tidak salah. Jadi itu adalah keputusan DPR RI, bukan inisiatif Presiden. Bukan inisiatif dari PDI Perjuangan. Jadi salah alamat kalau dibilang inisiatornya PDI Perjuangan. Karena yang mengusulkan kenaikan itu adalah pemerintah dan melalui Kementerian Keuangan. Pada waktu itu disetujui dengan asumsi bahwa kondisi ekonomi internal kita dan kondisi global itu dalam kondisi yang baik-baik saja. Tetapi kan ada permintaan dari sebagian fraksi di DPR agar ini dipertimbangkan. Presiden Jokowi ini kan diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi inisiasi HPP itu adalah memang inisiasi daripada partai penguasa, partai yang mendukung Presiden, PDI Perjuangan. PDI Perjuangan, Rieke mengatakan bahwa pemerintah bisa menurunkan 5-15 dan inginkan menurunkan dan membatalkan. Tapi itu kan pembohongan publik yang dilakukan. Pada saat paripurna itu ayat pasal 7 ayat 3 itu dibaca, ayat 4-nya nggak dibaca. Nah, ayat 4-nya itu adalah bahwa rentang 5 dan 15 itu bisa dipakai, itu adalah kesepakatan pemerintah dan DPR, dan pemerintah membuat suatu PP untuk penyusunan RAPBN. Saya garis bawahi, RAPBN. Nah, kenapa RAPBN? Karena asumsi APBN terhadap penerimaan pajak itu adalah ditentukan. Nah, permasalahannya sekarang ini, tahun 2025, pemerintahan Pak Prabowo itu sudah mendapatkan APBN yang sudah diketok pada zaman Pak Jokowi. Bagaimana kita bisa mengulang lagi RAPBN pada saat dengan 2025 yang sudah berjalan? Membatalkan rencana kenaikan PPN 12% sesuai dengan amanat pasal 7 ayat 3 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Kedua, ya terima kasih, mohon dukungannya dari semua pimpinan dan anggota dan seluruh rakyat Indonesia. Kedua, mendukung Presiden Prabowo menerapkan dengan tegas self-assessment monitoring system dalam tata kelola perpajakan. Pajak selain menjadi pendapatan utama negara juga bisa menjadi instrumen pemberantasan korupsi sekaligus strategi dalam melunasi semua utang negara. Kemudian sistem ini juga akan melahirkan satu data pajak Indonesia agar negara mampu menguji SPT wajib pajak
akurasi pemetaan, perencanaan, penerimaan, dan pengeluaran negara secara komprehensif, termasuk pendapatan yang legal maupun ilegal. Sistem ini insya Allah akan memastikan seluruh transaksi keuangan dan non-keuangan wajib pajak wajib dilaporkan secara lengkap dan transparan. Terakhir, mohon dukungannya sekali lagi dari Ibu Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, dan seluruh anggota DPR RI, seluruh anggota DPRD di seluruh Indonesia, mahasiswa yang ada di belakang dan rekan-rekan media. Kita beri dukungan penuh kepada Presiden Prabowo. Kita semua dan seluruh rakyat Indonesia, saya yakin, menunggu kado tahun baru 2025 dari Presiden Prabowo, batalkan rencana kenaikan PPN 12%. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.